tidak valid. Itu terbukti dengan adanya kita temukan DPT ganda lebih dari 20 ribu DPT. Yang kedua, banyaknya surat undangan palsu yang beredar terhadap pemilih. Artinya C6 KWK yang disebarkan oleh PPK banyak yang palsu. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kampar, bukan kemenangan Aziza Zainal dan tim, bukan juga kemenangan koalisi yang kemarin, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Kampar. Tidak ada kata kotak, semuanya akan kita bangun menuju Kampar yang lebih baik. Kami sebagai anggota Polri berkewajiban penuh untuk mengawal, memastikan bahwa setiap tahapan ini berjalan dengan aman dan baik. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada penyelenggara pilkada, ketua KPU dan komisioner, termasuk kawan-kawan wartawan media yang ikut dalam forum pilkada damai. Mantap, doa. Kami peminat bilang kau dekat orang satu lagi saya kan. Hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar tahun 2017 di tingkat KPU Kabupaten Kampar. Tepatnya pada tanggal 15 Februari 2017 atau hari Rabu, 1 minggu yang lalu, Kabupaten Kampar sudah melaksanakan pesta demokrasi atau pesta rakyat yang disebut dengan Pilkada Serentak tahun 2017. Alhamdulillah, KPPS secara tuntas sudah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Walaupun ada kemarin PSU pemungutan suara ulang di 2 TPS, yaitu TPS 3 Desa Kumantan, Kecamatan Bangkinang Kota, dan TPS 14 Desa Tarebangun, Kecamatan Tambang, berdasarkan rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Bangkinang Kota dan Panwascam Kecamatan Tambang. Tapi walaupun demikian, alhamdulillah semua proses pemungutan dan penghitungan di 2 TPS yang merupakan pemungutan suara ulang ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman dan sangat kondusif. Mohon maaf sekali lagi untuk saksi pasangan calon nomor urut 2. Mohon maaf, sebenarnya pada hari ini ya keberatan saksi ya hanya sekitar 1 terkait dengan prosedur kegiatan
rekapitulasi hari ini. Yang kedua, terkait dengan selisih hasil dari C1 yang dituangkan ke model DAA, kemudian dituangkan ke D1, dan terakhir nanti ke DB1. Namun bagaimanapun, karena ini pertanyaan, kami menjawab, ya tentunya ini sudah direkap, ya jumlah total tentu sesuai dengan jumlah yang tidak ditemukan, ya. Secara total kami belum secara keseluruhan belum, namun C6 itu sudah ada di kita, dan sampai saat ini C6 itu belum ada laporan baik dari KPPS maupun dari Panwasli, Panwascam, Panwas TPS yang melaporkan bahwa C6 itu disalahgunakan, ya. Jadi artinya, mohon maaf, C6 yang didistribusikan oleh KPPS tepat waktu, tepat sasaran, sesuai dengan daftar pemilih yang ada di TPS. Sekian, ya. Jadi kita lanjutkan. Yang disampaikan kepada KPU terkait proses yang dilaksanakan pada kemarin, ya, dan juga masuk ke Panwas terkait adanya dugaan sertifikat ganda sebanyak 20.070 itu telah kita lanjuti. Namun tetapi terkait hal ini kami juga telah sampaikan oleh KPU bahwa KPU telah menindaklanjuti. Tetapi jika teman-teman dari saksi-saksi masih keberatan, nanti kawan-kawan bisa menyampaikan keberatan kawan-kawan kepada KPU. Tapi kita harapkan proses penghitungan ini tidak terganggu. Terima kasih. Videokan. Halo, TPK. Bang Putra Budiman, sebagai saksi dari paslon nomor 1, apa ya perasaan Anda setelah diumumkannya hasil ini? Ya, pada dasarnya sebenarnya kita kan tidak mempersoalkan apa yang sudah terjadi, ya kan? Yang terjadi sekarang ini kan sudah pilihan hati dari masyarakat Kampar itu kan sudah ada, ya kan? Sudah terpilih. Namun yang menjadi persoalan sekarang itu prosesnya kan. Seperti apa prosesnya Anda lihat? Proses itu apakah itu sesuai dengan aturan di PKPU dan segala macam, apakah tidak, itu yang menjadi catatan-catatan yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Prosesnya, kalau hasil itu apa kita persoalan? Kalau masyarakat sudah memilih, kan? Terpilih siapa bupati, ya itulah bupati kita bersama. Karenanya Pak Muhammad Amin menyampaikan salam, beliau dengan legowo ya menerima hasil siapa bupati. Cuma sistem dan prosesnya saja yang kurang. Ya, sistem proses seperti apa yang Anda maksud ini? Jadi begini, mungkin dalam seperti yang disampaikan oleh saksi nomor 2 tadi, ada itu yang namanya PT ganda, kan suket, ya. Ada ya suket. Hal ini yang perlu harus kita jelaskan. Itu aja. Ya, artinya pasangan urus 1 ikut andil untuk mempertanyakan itu ya? Sampai saat ini kami no comment. No comment ya. Pada inti tadi saya sudah koordinasi sama Pak Amin. Ya,
tidak akan mengisi form keberatan dan mungkin juga tidak akan menandatangani. Oh, terima kasih Bang. PES di Tariwangun itu membuktikan tiket digunakan oleh orang yang tidak berkepentingan untuk itu. Makanya terjadi PES. Dari Kampar. Itu kita lihat kejadian Facebook, kawan-kawan media bisa tahu kejadian di Facebook waktu di Tariwangun. Kita ingin melahirkan pemimpin yang inkonstitusional, bukan pemimpin yang lahir karena rahimnya komisioner yang salah dalam prosedural pemilihan hari ini. Kita inginkan proses yang benar-benar demokrasi. Jangan nanti pemenang hari ini tidak melalui sebuah proses demokrasi yang benar. Begitu saja. Makanya kita tempuh tentu langkah hukum yang kita tempuh. Kita bincangkan kembali, kita rapatkan barisan dengan tim. Kira-kira bagaimana solusi terhadap permasalahan ini. Karena kita tidak ambil dan tidak tanda tangan. Ya, bagi tim pasangan calon nomor 2 kita tidak ambil lagi. Ya. Kami prinsipnya tadi cuma kami ingin dibuka. Kami ingin kenapa kami hadir dan bertahan sampai selesai? Karena kami adalah warga negara yang baik, ingin proses demokrasi itu berjalan dengan yang benar. Karena semuanya ada jalur on the track hukumnya dengan hukum. Alhamdulillah. Kira-kira ada pertanyaan? Akan satu barisan dengan kita juga tidak mau ikut tidak apa-apa. Jelas kami akan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan demokrasi yang benar di Kabupaten Kampar ini. Kita ingin proses demokrasi itu lahirnya benar. Perbaikan ke depan lebih baik. Oke, Bang. Pak Indra, apa Bang? Itu bahasa kita. Iya, bahasa kita. Kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Kampar, bukan kemenangan Aziz Zainal dan tim, bukan juga kemenangan koalisi yang kemarin, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Kampar. Tidak ada kata kotak, semuanya akan kita bangun menuju Kampar yang lebih baik. Ya, kira-kira bagaimana pola Bang Aziz merangkul semua komponen ini? Ya, kita sebenarnya sudah ada komunikasi dengan semua paslon dan niat Pak Aziz ya sebagai bupati terpilih itu memang ingin membangun Kampar ini bersama-sama. Tidak ingin one man show. Artinya seluruh potensi masyarakat Kampar yang ada, tokoh masyarakat yang ada itu nanti akan kita rangkul, akan kita tempatkan, akan kita minta bantuannya sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan kompetensi masing-masing. Ya, ya, ini kemungkinan ada paslon yang akan menggugat ke MK ini mana nih? Oh ya, untuk masalah gugatan memang itu diatur oleh undang-undang, boleh-boleh saja. Akan tetapi menurut peraturan Mahkamah Konstitusi, karena Kampar ini penduduknya 500.000 sampai 1 juta, itu selisih yang bisa digugat di MK itu adalah 1% dikali jumlah DPT, yaitu kira-kira 480.000 dikali 1% itu 4.800. Jadi seandainya perbedaan ini di bawah 4.800 bisa dilakukan gugatan. Akan tetapi yang kita dapatkan hari ini selisihnya adalah 7.002. Artinya tentu MK tidak akan melayani gugatan yang mungkin tidak masuk pada aturan. Kita lihat contoh di pemilu kada sebelumnya 15 Desember yang lalu bahwa dari 600 presiden pilkada yang masuk hanya 6 yang diterima. Ada hal lain mungkin ini Anda berdua sampaikan mungkin? Ya, barangkali itu saja himbauan kepada tim sukses, kepada rekan-rekan kami yang setelah berjuang bahwa kita cooling down, ini kemenangan bersama, tidak euforia sesuai dengan himbauan Kapolres Kampar sampai nanti Bupati terpilih dilantik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama adanya DPT hari ini tidak valid. Itu terbukti dengan adanya kita temukan DPT ganda lebih dari 20.000 DPT. Yang kedua, banyaknya surat undangan
palsu yang beredar terhadap pemilih. Artinya C6 KWK yang disebarkan oleh PPK banyak yang palsu. Kita ada buktinya, surat undangan yang diedarkan kepada pemilih kemarin tidak terdapat lambang KPU. Artinya surat undangan itu dibikin sendiri oleh PPK atau orang lainnya. Bila surat itu tidak resmi. Kita temukan beberapa surat undangan itu di Kecamatan Tampang, Satarai. Terus berlebihnya surat suara cadangan yang ada di setiap TPS. Kami telah menghitung melalui surat C1 jumlah surat suara cadangan yang seharusnya 2,5%, yang kita temukan lebih dari 2,5% digunakan. Seharusnya surat suara cadangan itu digunakan tidak lebih dari 2,5%. Terus selanjutnya pemilih yang menggunakan surat keterangan ataupun KTP memilih di bawah jam 12 ke bawah. Yang seharusnya pemilih itu yang menggunakan suket dan KTP itu seharusnya dilaksanakan jam 12 sampai jam 1. Ini ada indikasi permainan antara KPPS dengan pemilih. Langkah selanjutnya tentunya kita kalau untuk MK tentunya kita akan konsultasi dulu dengan calon atau dengan kuasa hukum kita. Yang jelas ini adalah beberapa poin bentuk keberatan kita dari pasangan nomor 2. Terus gini Bang, kemarin kan tim 5 kubu nomor 5 ini kan sempat merilis itu hasil perolehan suara versi nomor 5. Nah, diunggulkan di situ nomor 5. Nah, kenapa dalam pleno tidak dikemukakan hasil perolehan? Karena kemarin kan diklaim itu kan C1 gitu. Ya, C1 yang kita apakan kemarin itu memang ada sedikit kekeliruan di input data komputer kita yang mungkin human error lah. Kalau untuk hitungan suara kita sama dengan KPU ini. Ya. Halo mitra-mitraku. Jadi begini, secara keseluruhan kita sudah melakukan rekapitulasi untuk satu kecamatan, dan memang ada beberapa hal tadi yang saksi merasa keberatan terkait dengan tapi pada dasarnya kita semua sudah menindaklanjuti seperti JPT Ganda yang kita sudah lakukan solusi jauh hari sebelum penyelenggaraan pilkada tanggal 15 Februari kemarin. Kita sudah buat TPS untuk DPT yang diindikasikan ganda atau berpotensi ganda. Kita sudah perintahkan kepada KPPS untuk mencoret kalau jika benar-benar ganda. Dan kemudian terkait dengan C6 yang lanjut diserahkan kepada memang ada 2 orang, ya itu sudah kita tarik semua dan sudah perintahkan kepada KPPS untuk mengembalikan C6 yang tidak terdistribusikan, ya, seperti pemilih meninggal dunia, pemilih tidak di tempat, pemilih tidak dikenal. Nah, itu sudah kita lakukan sebelum hari H, dan artinya semua keberatan dari saksi dari pasangan calon tadi sebenarnya sudah kita tindak lanjuti turut keluar dari pasangan calon 5. Kita sudah menindaklanjuti, ya, kita sudah menindaklanjuti semua keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon. Sudah kita tindak lanjuti semua. Berarti tidak ada ini, Bang? Iya. Tidak ada kelanjutan lagi kan sudah ya, sudah ditindaklanjuti, artinya ya sudah selesai gitu. Sudah kita tindaklanjuti. Saya kira tidak, karena memang sudah ya dari awal saya sudah sampaikan ini sudah kita tindak lanjuti, ya.
Ya, sesuai dengan KPU, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Pasal 158 Ayat 2 huruf C. Kalau untuk perselisihan hasil pemilu, ya ini perselisihan hasil pemilu, jumlah penduduk 500 sampai 1 juta minimal persentase penerimaan itu 1%. Nah, kalau kita lihat tadi antara nomor 3 dengan nomor 5 dari 20%. Artinya secara peraturan perundang-undangan tidak mencukupi. Jadi untuk terkait dengan kekuatan pengamanan yang kita terapkan hari ini, itu berdasarkan rencana pengamanan kita menyiagakan 350 personil. 350 personil itu terdiri dari Polri, dari TNI, dari 132, dari Kodim, dari Brimob, termasuk tim Jihandak yang kita dapatkan dari Polda Riau, serta rekan-rekan dari Satpol PP. Dan ini semua juga rencana pengamanan ini juga selalu kita berkolaborasi dengan teman-teman dari KPU. Komisioner ikut untuk mengawasi, menseleksi orang-orang yang diundang sesuai dengan kapasitas. Kami sebagai anggota Polri berkewajiban penuh untuk mengawal, memastikan bahwa setiap tahapan ini berjalan dengan aman dan baik. Ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada penyelenggara pilkada, ketua KPU dari komisioner, termasuk kawan-kawan wartawan di media yang ikut dalam forum pilkada damai. Dan yang paling utama adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ini pesta demokrasi. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memilih siapa pemimpinnya. Mari kita berbesar hati. Proses yang panjang kita lalui dengan merebut simpati masyarakat sudah usai. Ya, kita harus juga loyal kepada masyarakat yang memiliki suara rakyat yang tentunya ini juga situasi amannya juga atas izin dari Allah SWT.